Oke, assalamualaikum teman-teman Satu Bilah. Jumpa lagi di channel Satu Bilah, channel yang membahas bilah dan ketajaman. Oke, di video kali ini kita akan kembali update ya beberapa pisau dan golok sembelih yang mungkin teman-teman lagi butuh, dan mungkin sedikit menjawab pertanyaan yang ada di komen ya. Jadi ada pertanyaan di komentar yang menanyakan apa perbedaan pisau pabrikan dan pisau lokal ya, rekomendasinya apa. Jadi kalau pisau pabrikan itu, jadi kedua pisau ini plus minus ya, jadi ada kekurangannya ada kelebihannya. Kalau pisau pabrikan itu dia kelebihannya biasanya dia tahan karat karena dari stainless steel, dan dia lebih mudah diasah ya karena HRC nya itu lebih rendah kan. Jadi kalau misalnya tumpul tinggal di honing itu udah tajam lagi. Oke, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau pisau lokal, pisau pabrikan itu biasanya dia karena stainless steel kemudian HRC-nya rendah, jadi tajamnya segitu-gitu aja gitu. Jadi tajamnya tuh nggak seperti pisau baja high carbon ya, bisa tajamnya maksimal. Nah ini kalau misalnya pisau lokal kayak gini, nah ini emang dia berkarat, kemudian juga dia agak susah kalau keras ya, kalau HRC yang tinggi dia agak susah kalau diasah. Tapi ketajamannya ini maksimal ya, jadi tajamnya itu super tajam. Kalau misalnya teman-teman nyembelih sapi itu bisa sekali dorong atau sekali tarik, jadi tajamnya lebih maksimal daripada pisau pabrikan. Makanya kalau saya pribadi, kalau untuk sembelih saya suka pisau lokal dari baja Perdelman, Perwilis, atau baja modern seperti K110. Nah kalau untuk seset, saya lebih suka pisau pabrikan karena kelebihannya pisau pabrikan tuh kalau kena lemak dia nggak nempel ya. Oke, itu aja. Mungkin nanti kita akan lihat lagi beberapa pertanyaan di komentar, kita akan jawab melalui video ya. Oke, ini update ya, pisau Skinner gagang biru masih ready. Ini pisau seset ya, ini beda dengan yang Skinner yang satunya tuh yang gagang putih ya, dia lebar juga tapi dia lebih melengkung. Kalau ini dia lebih lurus. Ini udah kita asah ulang, jadi teman-teman nanti nggak usah pusing-pusing gimana cara ngasahnya. Udah kita asah ulang, mata bilahnya udah kita bikin ulang, udah dapet lah mata bilahnya cukup tajam. Lumayan ya, tajam. Untuk Skinner bisa, untuk potong-potong daging juga bisa ya. Ini Skinner gagang biru, cakep nih gagangnya. Oke, itu yang pertama. Ada 3 model ya untuk Skinner. Yang kedua ini pisau boning. Pisau boning ini bisa buat seset, kemudian bisa buat potong-potong daging. Dan saya juga pernah lihat teman saya juru sembelih, dia sembelih kambing pakai ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sembelih kambing pakai ini bisa. Yang penting ketajamannya tuh harus benar-benar maksimal dan benar-benar halus. Oke. Panjangnya 15 cm. Ini lebarnya sekitar 2 cm ya. Oke. Ini juga sama, udah kita asah ulang, tajamnya udah jos. Ini handle-nya dari plastik ya, handle-nya plastik. Kemudian di sini juga udah NSF made in Brazil. Oke. NSF itu ini ya, apa namanya, standar, jadi dia food grade, buat makanan bisa ya, buat makanan itu aman. Oke, ini model nomor 2. Nah ini nomor 3 nih, pisau boning kurva. Ini dia lebih pendek ya, tapi lebih dari sisi penggunaan dia lebih enak ya, karena dia lebih kecil
karena bentuknya juga kurva, jadi buat nyesnya tuh enak, buat motong-motong daging juga enak. Ini kalau teman-teman beli di pabrikan pasti tajamnya setengah aja. Nah, biasanya tokonya juga pasti ngasih disclaimer, dia ngasih tahu bahwa dari pabrikannya emang tajamnya setengah gitu kan. Nah, ini kita asah ulang ya. Jadi supaya tajamnya itu lebih maksimal, kita asah sampai sini nih, sampai full. Nah, makanya ini dari pangkal sampai ke ujung ini udah tajam ya. Jadi teman-teman bisa mendapat manfaat yang lebih besar ya. Oke, ini handle-nya dari plastik juga. Cakep. Mungkin kedepannya kalau untuk review-review kayak gini, kita angle-nya kayak gini aja ya, lebih enak. Jadi teman-teman lebih jelas ya lihat pisaunya. Oke. Tajamnya udah lumayan tajam. Oke, itu pisau saset. Ini ada golok sembelih atau pisau sembelih. Ada yang 30 cm, ada yang 27 cm ya. Kayak kita yang 30 cm dulu. Ini yang 30 cm, sarungnya kulit, kemudian handle-nya dari kayu sonokeling. Nah, ya. Handle-nya dari kayu sonokeling. Ini galih ya, galih sonokeling, kemudian dia hitam. Dan ini tanduk ya. Ini selutnya dari tanduk supaya lebih kuat. Kita pin supaya mantap. Dan ini panjangnya 30 cm. Ini ujungnya model salam nunggal. Ini modelnya kayak gini. Dan ini udah kita asah sampai grit 6000 supaya tajamnya itu maksimal. Dan buat teman-teman yang mau lihat bagaimana ketajaman dari pisau Perdelman ya, mungkin nanti bisa teman-teman lihat di video satu bilah. Kurang lebih tampilan thumbnailnya nanti saya tunjukin di sini ya, supaya teman-teman bisa lihat bagaimana ketajaman baja Perdelman di saat penyembelihan ya. Dan itu buatan satu bilah ya, jadi kita nggak pakai produk lain, nggak pakai pisau yang berbeda, nggak, emang pisaunya yang itu. Oke, ini 30 cm cukup untuk sembelih sapi besar ya, sapi 800 1 ton, ini insya Allah bisa. Masya Allah, tajamnya udah mantap ya. Ini yang 30 cm ya, 30 cm. Jadi kelebihan dari pisau yang kita jual ya, jadi teman-teman harus tahu, jadi saya share. Jadi dia udah flat, bilahnya ini udah flat ya, dari punggung ke perut itu udah flat. Kemudian badan bilahnya ini rapih, teman-teman bisa lihat ya, rapih. Jadi dia nggak bergelombang-bergelombang, tapi dia rapih. Itu salah satu kelebihan pisau yang kita jual ya. Oke, ini yang 30 cm. Ada lagi yang 27 cm. Mungkin sedikit berbeda ya yang 27 cm. Nah, ini yang 27 cm. Sarungnya sama, kulit, kemudian handle-nya juga sama, selutnya juga sama, bahan bilahnya juga sama. Oke, ini handle-nya dari kayu sonokeling, kemudian selutnya dari tanduk bule, bahan bilahnya sama dari baja Perdelman. Yang membedakan tuh panjangnya, ini 27 cm, beda dikit ya, beda 2 atau 3 cm.
Kemudian modelnya, jadi ini lebih membungkuk. Kalau teman-teman lihat, dia lebih membungkuk. Dan ujungnya ini bowie. Kalau tadi kan salam nunggal, kalau ini sekarang bowie. Ini enak kalau buat teknik tarik ya. Dan saya selalu bilang kalau pakai teknik tarik, di bawah leher sapi itu harus ada ruang untuk memposisikan golok ya. Jadi jangan sempit-sempit, kalau sempit nanti susah. Jadi harus masuk goloknya ke dalam supaya pas nariknya itu full power ya, penuh tenaga. Oke, kita tes ketajaman. Ini juga sama ya, grade 6000. Grade 6000 itu udah cukup ya. Yang penting bilahnya itu flat. Oke. Jadi ketajaman itu ada pada bentuk bilah dan mata bilah. Kalau bilahnya itu udah flat, mata bilahnya juga udah flat, pasti tajamnya bagus. Dan grade 6000 pun udah jos ya. Jadi nggak mesti 12.000 atau 10.000. Sekalipun emang kalau 12.000 pasti lebih bagus. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti ada golok tarisi. Jadi nanti teman-teman subscribe dan pantengin terus channel Satu Bilah. Kita akan update golok tarisi. Jadi golok tarisi ini jarang-jarang kita bikin karena pembuatannya cukup lama ya. Jadi nanti teman-teman tungguin aja, insya Allah nanti ada ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Satu Bilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.